Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat tentang hal yang ingin dia katakan kepadaku. Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat situasinya dia dulu ya. Situasi orang yang kita dealkan. Ada Four of Swords, Five of Cups, and Eight of Wands, Nine of Swords. Situasinya lagi nggak menyenangkan ya sebenarnya. Ketika dia sendirian atau dia sedang beristirahat gitu ya, dia ini masih mengingat kenangan di masa lalu, terutama ya tentang kekacauan yang terjadi di masa lalu sama kamu gitu ya. Ya masih stuck, perasaannya dia masih stuck, masih mikirin kamu. Saya juga masih mantau kamu ya. Aku ngerasanya dan lihat energinya dia, dan aku merasakan energinya dia tuh lagi banyak penyesalan sebenarnya, kecewa dengan kisah di masa lalu tuh penuh dengan drama, penuh dengan kekacauan. Dan itu membuat dia ya merasa terperangkap sekarang dalam perasaan dia sendiri. Dan dia juga sering mimpi buruk ya tentang kenangan. Sering mimpi buruk ya tentang kenangan di masa lalu. Dan ini membuat dia sedih sebenarnya. Memendam perasaan, sulit melepaskan kamu juga. Dan aku ngerasanya di sini dia masih mantau kamu ya. Ada keinginan untuk rujuk, ada ya. Masih merasakan cintanya sama kamu, merasakan rindu sama kamu. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke aku. Hal yang ingin dia katakan. Dia lagi bingung gimana bisa komunikasi yang baik sama kamu lagi, kembali rujuk gitu ya. Ya, dan aku ngerasanya hal yang ingin dia katakan ya sebenarnya dia tuh udah lelah. Coba untuk controlling kesedihan di masa lalu gitu ya. Tapi ternyata malah nggak bisa. Dan di sini dia coba untuk bisa merenungi sebenarnya. Ya, strange. Six of Swords. Sebenarnya dia pengen move on. Ya.
ada keinginan untuk komunikasi, buka lembaran baru sama kamu gitu ya. Ada keinginan. Dan dia sebenarnya udah lelah banget nih mengendalikan logikanya dia tentang masa lalu sama kamu. Aku ngerasanya juga di sini ya. Dia coba ngontrol pikirannya dia untuk nggak mikirin kamu. Tapi dia kelelahan sendiri dengan egonya. Mencoba lari dari kamu, mencoba move on dari kamu. Awalnya memang sukses sih kalau aku lihat ya, awalnya. Tapi kesini-sininya enggak. Dia sedih. Dia juga tersiksa karena progres kehidupannya malah banyak mengalami kegagalan di akhir cerita. Dan dia mentok perasaannya ke kamu ketika kamu memutuskan ending, memutuskan untuk tidak diduakan lagi ya. Dan kamu juga menjujurkan, memberikan batasan tentang long distance. Ntar kita cari clarify ya. Kita cari clarify-nya. So, hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, sebenarnya dia pengen move on dari kamu. Tapi ternyata dia sadari di akhir cerita itu malah dia larinya ke masalah baru. Dan itu membuat dia tersiksa, membuat dia sakit juga. Ini ada sakit keras juga ya, jadi kayak penyakit lama gitu. Tiap malam gak nyaman ya. Banyak hal yang membuat dia takut tentang masa lalu ini akan menyerang dia dalam kehidupan dia yang sekarang. Dan itu terjadi sih ya. Makanya dia ada keinginan untuk kembali komunikasi sama kamu lagi, ada. Tapi kamunya sudah memberikan batasan. Kita lihat Four of Swords, clarify-nya. The Chariot, Strange, the High Priestess. Ini dia lagi mencoba move on sebenarnya juga. Jadi kayak dia juga lagi berperang batin ya, dengan orang ketiganya juga nih. Ada koneksinya dengan ilmu spiritualnya. Jadi ini juga lagi mencari jalan untuk bisa lewati segala ujian ya. Dia lagi banyak merenungi diri sebenarnya nih, perbaikan konflik batinnya, spiritualnya juga. Makanya hidup dia lagi nggak nyaman ya, lagi dibangkitkan. Buat kalian yang mau personal reading,
ya, memiliki lagi buka 25 kuota, sudah terisi 5 ya, sisa 20. Itu koneksi twin flame, soulmate, karmic, atau kalian mau dibaca tentang energi 2025, silahkan. Itu sudah free dengan minyak wangi yang sudah diisi ya, diisi energi positif nenek dan juga sesepuh ya yang ada di Keraton Cirebon, dan juga free sabun bidaranya, dan akan di-freekan juga gaharu dan garam untuk dimandikan. Mandi sendiri aja ya. Nanti dikasih amalan. So silahkan kalian bisa hubungi admin Mami Lucky ya, kuotanya nggak banyak, jadi cek energi kalian untuk 2025-nya, setidaknya kalian sudah punya payung sebelum hujan. Oke. Di sini dia juga lagi berperang ilmu hitam ataupun berperang spiritual ya. Makanya dia lagi diberikan banyak ujian, banyak hujatan, banyak serangan ya. Banyak drama juga, terutama dari kisah masa lalu ya. Silahkan yang mau di personal reading ya, dengan harga 999.990 perak ya. Insyaallah rezekinya tersebut tetap Mami Lucky gunakan untuk sedekah seperti biasanya. Wow, 5 of Cups ya situasinya. Ada the devil in the reverse, so dia lagi nggak balance ya, spiritualnya juga lagi menjadi orang yang antagonis juga ya, banyak emosional, marah-marah dan gak stabil, banyak masalah juga, pemikirannya menjadi negatif. Dia ada masalah dengan orang ketiganya juga ya, dengan orang-orang sekitarnya. Ini banyak pengkhianatan terjadi. Situasinya tidak menyenangkan ya. Jadi situasinya dia tuh lagi berperang batin, berperang ya perasaan juga, berperang physically sakit ya, entah itu secara sakit batin ataupun secara sakit mental, fisik ya, karena ada kebebasan seksualitas dan juga ada hubungan ketiga, sehingga ini membuat dia tersiksa sendiri ya. Kita lihat lagi Eight of Wands-nya. Ayo yang mau di personal reading cepetan diisi kuotanya. Kuotanya nggak banyak ya guys, maksimal sampai tanggal 31 Desember. Jadi usahakan lebih cepat lebih baik ya, biar energinya bekerja dengan baik. Di sini ada Seven of Cups, The Magician. Tuh ya, ini energi ilmu hitam pelet ya, jadi kayak benar-benar devil cycle ya, permainan semua. Kalau aku lihat di sini situasinya dia tuh lagi berperang hawa nafsu, dan banyak sekali hal yang membuat dia nggak nyaman juga pada akhirnya dari kebebasan yang dia jalani selama ini ya. Banyak pandangan yang berbeda sekarang dia dengan orang-orang sekitarnya ya, dan dia bingung sendiri ya. Dia juga bermimpi buruk tentang perselingkuhan terus menerus. Kita lihat Nine of Swords. Wow. Seven of Swords. Gini,
Seven of Swords and the Hangman, dan juga the King of Swords. Gini ya, ini orang coba untuk terlihat tegar ya, dan terlihat baik-baik saja. Padahal yang aku lihat di sini, dia tuh lagi berperang batin dan berperang fisik ya, dan dia masih terperangkap dalam permainannya dia sendiri dan juga permainan orang lain, terperangkap lingkaran setan, dan dia juga masih terperangkap dalam hal-hal yang berbau manipulasi ya. Orangnya keras kepala, dia merasa dia mampu, dia merasa dia tahu, dia merasa dia pintar. Padahal di sini hidup dia stuck banget, berantakan guys ya, berantakan. Dan banyak hal yang membuat dia harus belajar tentang kan ya. Dan di sini dia mempertahankan hal-hal yang sebenarnya udah hancur, dia mau pertahankan. Dulu sebelum hancur lebur dia nggak mau pertahankan. Setelah dramanya hancur, dia ya, setelah semuanya berantakan, ending hancur, dia baru menyadari harusnya gue pertahanin dia. Ini ya yang mau dia katakan sebenarnya. Kita lihat clarify dari the King of Swords-nya, the Knight of Swords. Hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, ke kita ya. Wow. Banyak hal yang membuat dia terluka sebenarnya. Kecil-kecil, sedikit-sedikit menjadi bukit. Dia sakit hati dengan orang barunya, tapi dia coba untuk bisa terlihat baik-baik saja. Karena dia merasa ya apa yang gue lakukan ini adalah jalan yang terbaik. Padahal di sini dia terluka ya. Banyak perubahan yang harus dia jalani, bahkan dia terpaksa ya melompat ke orang baru ini dengan tujuan akan lebih baik, tapi ternyata malah memberikan luka bertubi-tubi, berkali-kali. Masa depannya dia pun kehalang ya, dan doanya kamu, spiritualnya kamu pun kehalang untuk dia, karena orang baru ini yang aku bilang tadi pakai ilmu hitam, pelet ya, guna-guna untuk menghalangi masa depannya kamu dan juga masa depannya orang yang kamu dealkan ya. Terluka sendiri, sakit hati, pengkhianatan yang terjadi adalah hasil cara dia mencari kesempatan baru tanpa memikirkan kehidupan lama yang sudah memberikan dia kebaikan atau kesuksesan, terutama menemani dalam hal spiritual dan dalam hal kehidupan ya. Kita lihat Ace of Wands-nya. Oke, di sini ada the stability, the Emperor, and the Page of Wands, dan juga Five of Wands. Oke. Apapun yang dia mulai ini selalu kacau balau ya, karena hal yang dia mulai
walaupun kehidupan barunya ini akan menjadi memulai kehidupan lama lagi. Ya, banyak drama yang terjadi dalam hidup dia. Dan dia membayangkan mendapatkan keberuntungan. Dia membayangkan bisa sukses lagi, mendapatkan karma baik. Ini yang dia bayangkan. Dan dia bisa ngeblok hal yang sia-sia. Tapi ya dia hanya memikirkan diri sendiri sih kalau aku lihat ya. Kita lihat the strength-nya. Nggak boleh. Oke. Kita lihat strength-nya. 7 of Wands, 10 of Pentacles, and the 8 of Cups. Guys, hal yang dia ingin katakan ke aku itu ya, dia kehidupan dia dengan orang baru itu terlihat dari luar tuh baik-baik saja gitu ya, sukses. Padahal di dalamnya itu rapuh banget dan dia penuh dengan dilema. Ini penuh kesalahan, sama-sama cari masalah, sama-sama cari kesalahan dari masa lalu. Jadi ini dua-duanya sama-sama saling sudut menyudutkan. Jadi kalau lagi masalah, yang ngomongin masa lalu masing-masing, lo nih bekas apa, lo nih ini gitu. Ya. Makanya dia coba untuk bisa mengendalikan gimana caranya move on. Bahkan dia pengen memulai komunikasi lagi nanti sama kamu. Dia lagi mikirin hal itu ya. Tapi stucknya itu karena trust issue-nya memang belum selesai juga kan. Di antara kalian gitu. Iya, stuck. Aku baru ngomong tadi ya. Trust issue-nya belum selesai di masa lalunya kalian. Dan ini terjadi. Ya. Jadi apapun yang dia jalani, dia lakukan, memulai kehidupan baru pun dengan siapapun, ini akan selalu ada kesedihan dari masa lalu. Dan itu membuat dia terluka sendiri, dan itu bisa melukai juga orang yang baru dia jalani. Karena dia tidak ada kejujuran sama kamu untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Sehingga dia akan selalu kembali dengan kisah yang sama di masa lalu. Ya. So, aku lihat dengan oracle-nya ya. Yuk, yang mau dicek energinya buat tahun 2025 ataupun tentang kamu dan pasangan, ayo buruan ambil kuota di Mami Lucky. Itu sudah free sama minyak wangi dan juga sabun bidara buat pembersihan. Ya, kalian bisa pakai di malam tahun baru. Ya, insya Allah itu bisa membantu membersihkan energi negatifnya yang ada di dalam diri kalian. Termasuk tentang pelet ya, insya Allah. Yang sudah alhamdulillah. Ya, yang sudah pakai minyak wanginya, yang sudah mandi minyak wangi ataupun sabunnya gitu ya, alhamdulillah sudah lebih tenangan. Bentar ya guys. Ya, lebih tenang dan lebih positif energinya ya. Yuk buruan diambil kuotanya. Sisa 20 ya guys. Kopin. Paradise, happiness, hands of cards, and addiction. Separation. Sedih rasanya berpisah sama kamu. Masih memikirkan tentang kamu ya, aku lihat. Dan dia memang dalam perjalanan awakening spiritual, jadi banyak dibangkitkan tentang kenangan bersama kamu
ya, dan diberikannya ujian dari orang baru tersebut. Jadi hal yang ingin dia katakan ya, dia merasa kehidupannya itu udah gak ada semangat, dan kebahagiaannya pun ini hanya sebagai obsesinya dia ya, agar dia tidak terlihat sedih gitu ya. Padahal di sini dia sudah mati rasa. Permainannya dia ini ya semuanya adalah hawa nafsunya dia. Dia selalu banyak pilihan ya. Makanya dia ketergantungan tentang pasangan ataupun seseorang di samping dia, karena dia bersifatnya NPD. Jadi dia mencari kesenangannya itu dimulai dari permainannya dia. Siapapun yang bisa membuat dia bahagia dan puas, ya dia akan selalu begitu ya. Satu-satunya cara memang adalah penyembuhan itu melalui perpisahan, karena kita akan menyadari tentang arti hadirnya seseorang ataupun sesuatunya hadir dalam hidup kita, bermanfaat atau tidak buat kita. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian. Bye-bye.